Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan memulai playlist baru terkait dengan JSON. Nah, JSON ini merupakan sebuah hal yang sangat penting ketika kita belajar pemrograman karena JSON sekarang cukup populer dengan semakin banyaknya integrasi sistem. Nanti kita pelajari lebih dalam terkait dengan JSON ini. Nah, JSON, apa itu JSON? JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation, yaitu sebuah format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data terstruktur. JSON didasarkan pada sintak objek JavaScript, tetapi dapat dibaca dan dipahami oleh berbagai bahasa pemrograman lainnya. Nah, ini beberapa pendapat orang terkait dengan JSON ya. JSON adalah singkatan dari notasi objek JavaScript. Ada juga yang bilang JSON adalah format pertukaran data yang ringan. Ini anggapan orang ya. Kemudian ada juga yang beranggapan JSON adalah teks biasa yang ditulis dalam notasi objek JavaScript. Dan JSON digunakan untuk mengirim data antar komputer. Dan JSON juga tidak bergantung pada bahasa tertentu. Nah, terkait dengan JSON, teman-teman bisa mempelajarinya dengan mengakses json.org. Nanti teman-teman bisa menemukan penjelasan lebih detailnya. Nah, kemudian kenapa kita bisa menggunakan JSON dibandingkan dengan yang lainnya? Kan pilihannya ada XML, kemudian juga ada beberapa ya yang bisa kita gunakan. Tapi JSON merupakan pilihan yang saat ini ya, pilihan yang paling banyak digunakan. JSON alasannya lebih ringan daripada XML karena tidak memerlukan banyak tanda baca dan atribut. Ini membuat JSON lebih cepat untuk dikirim dan diproses oleh aplikasi. Kemudian JSON lebih sederhana daripada XML karena memiliki struktur data yang mudah dipahami oleh manusia dan mesin. JSON hanya terdiri dari dua struktur, yaitu objek dan array, yang dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai jenis data. JSON lebih fleksibel daripada XML karena dapat digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Python, Ruby, dan lain-lain. JSON juga dapat menyimpan data dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. String, angka, boolean, null. Nah, ini bisa kita gunakan di JSON ya. Nah, ini gambaran kenapa kita memilih JSON karena penggunaan JSON terus naik sampai saat ini. Ini ketika diambil tahun 2017 ini sudah menempati posisi paling atas. Karena pilihannya untuk pertukaran data kan ada bisa JSON, XML, CSV, YAML. Nah, tapi ini untuk JSON ini yang paling grafiknya naik terus ya. Jadi ini merupakan pilihan yang tepat ketika kita mempelajari JSON. Nah, kemudian sejarah JSON. JSON pertama kali dipopulerkan oleh Douglas Crockford sebagai software engineer yang juga terlibat dalam pengembangan bahasa pemrograman JavaScript. JSON tidak ditemukan oleh satu orang saja, melainkan merupakan hasil dari pengembangan objek JavaScript yang dikirim melalui jaringan. Pada tahun 2021, domain json.org mulai mengudara dan menyediakan informasi tentang format JSON. Pada tahun 2005, Yahoo mulai menawarkan opsi format JSON untuk layanan webnya. Pada tahun 2006, Google mulai menyediakan umpan JSON untuk protokol webnya. Pada tahun 2006, JSON menjadi standar untuk versi JavaScript ya. Nah, saat ini JSON banyak digunakan sebagai format standar untuk bertukar data antara aplikasi, terutama dalam pemrograman web, Ajax maupun kita akan sering menjumpai ketika bermain dengan REST API ya. Nah, contoh penggunaan JSON yang sekarang banyak kita temui ya. Format pertukaran data client server dalam bentuk RESTful API ini yang paling populer saat ini. Kemudian JSON digunakan untuk menyimpan data. Ini contohnya MongoDB. Ini juga lagi populer ya. Kemudian JSON untuk config juga contohnya kalau misalkan teman-teman menggunakan PHP, teman-teman dan menggunakan Composer, teman-teman akan menemukan composer.json itu untuk config-nya ya. Kemudian Node.js juga menggunakan JSON sebagai config-nya dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini struktur dasar untuk JSON ya. Pertama ada
kurung kurawal buka ini sebagai pembuka, jadi ditandai dengan kurung kurawal. Kemudian di sini ada key. Key ini adalah sebuah ya key, nanti bisa kita panggil ketika kita ingin mengambil value-nya. Ini ada key, kemudian ada value. Nah, antara key dan value dipisahkan oleh titik 2 sebagai pemisah, bukan dengan sama dengan ya. Kemudian di bagian akhir setiap dari komponen itu tidak menggunakan titik koma, tapi membedakan antara yang satu dengan yang lainnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Dan di setiap akhir disertakan penutup kurung kurawal. Nah, ini struktur dasar untuk pembuatan JSON. Kemudian ini sebuah perbandingan antara JSON dan XML. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, kalau misalkan di sebelah kiri ini adalah JSON, yang di sebelah kanan ini adalah XML. Kalau saya lihat ya, saya lebih mudah memahami yang sebelah kiri, yang format JSON ya. Nah, tentu saja karena ini penulisannya lebih sedikit, tidak banyak tag, jadi ini lebih mudah lebih ringan dan mudah untuk dibaca. Nah, kemudian di JSON juga ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan. Pertama di sini ada contohnya string. Tipe data string ditandai dengan petik ya. Nah, ini menandakan tipenya adalah string. Kemudian null. Null ini dinyatakan dengan keyword null ya, tidak diisi dengan petik, dia hanya tulisan null. Ini menandakan tipenya null. Kemudian ada juga tipe data number. Tipe data number adalah sebuah number yang tidak diapit oleh petik, maka dia bertipe number. Kemudian ada tipe data objek. Nah, tipe data objek ini tipe data yang memang dia diisi dengan bentuk JSON lagi, ada JSON di dalam JSON. Jadi ini lebih ke objek ya. Kemudian ada tipe data array. Nah, array ini diawali dengan kurung siku ya, di bagian kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ini menandakan tipenya adalah array. Kemudian ada tipe data boolean. Boolean ini ditandai dengan true dan false. Nah, ini tipe data yang dapat kita gunakan di JSON. Nah, kita akan coba untuk membuat sebuah sederhana ya, contoh sederhana JSON. Teman-teman silakan buka terminalnya. Saya akan menggunakan direktori JSON tutorial. Silakan teman-teman tentukan direktori untuk penyimpanannya. Saya akan membuat direktori 01 pengenalan. Kemudian saya akan masuk ke direktori 01 pengenalan dan kita akan buka menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah file HTML yang nanti kita gunakan untuk menampilkan ya. Kita buat file index.html. Kemudian saya juga akan membuat folder JavaScript dan file script.js. Nah, kita akan menggunakan JavaScript terlebih dahulu ya. Nah, kita buat basic tag HTML-nya. Nah, seperti ini. Saya akan buat hello world di sini. Kemudian kita akan panggil JavaScript-nya. Panggil ke sini, kita buka folder JavaScript dan file script.js seperti ini. Nah, di bagian JavaScript-nya kita akan definisikan sebuah variabel string JSON ya. Saya akan buat sebuah let. Akan variabelnya contoh, kita akan isi. Nah, untuk sebuah JSON seperti yang dijelaskan sebelumnya, diawali dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal juga. Nah, seperti ini JSON. Kemudian di dalamnya kita isi key-nya dengan diapit petik 2 seperti ini. Misalkan di sini nama, kita pisahkan dengan value-nya dengan sebuah titik 2 seperti ini. Pojok kode. Nah, antara value satu dengan value lainnya dipisahkan dengan koma ya. Kita akan ambil umur, kemudian saya akan tambahkan lagi untuk alamat Jakarta. Nah, ini kalau misalkan kita cek contoh ini tipenya string ya. Misalkan kita coba cek tipe of contoh, kita save ya.
teman-teman bisa buka dengan menggunakan live server ataupun teman-teman bisa menggunakan show preview ya seperti ini. Ini saya akan buka di browser. Nah, ini ya. Saya akan klik kanan, inspect, kemudian kita bisa lihat. Nah, ini string ya muncul. Nah, kalau misalkan kita lihat ini string tapi formatnya adalah JSON ya. Ini format penulisannya JSON. Karena format penulisannya JSON, maka kita bisa mengconvert ya dari string JSON ini ke dalam objek JavaScript. Kita bisa menggunakan JSON parse. Kan kita akan menggunakan variabel yang sama. Nah, kita tinggal seperti ini. Jadi kita akan mengubah ini JSON string ini ke dalam objek JavaScript. Jadi nanti kalau misalkan contoh ini kita cek, dia sudah berubah menjadi objek. Kita coba ya, kita coba konsol lagi. Console.log tipe of contoh. Ini harusnya sudah menjadi objek ya. Nah, ini sudah menjadi objek. Nah, jadi dari JSON ke objek JavaScript tinggal di parse seperti ini. Tapi kalau misalkan objek JavaScript ya, ada beberapa yang tidak bisa digunakan di JSON kayak misalkan fungsi. Nah, fungsi itu tidak bisa karena JSON tidak memiliki sebuah fungsi. Tapi kalau objek JavaScript terutama objek literal itu bisa seperti ini ya. Jadi kebalikannya bisa tapi untuknya nggak bisa. Jadi kalau misalkan dari fungsi itu tidak bisa didefinisikan sebagai JSON. Oke, kita coba sekarang console.log lagi contohnya. Harusnya sekarang sudah bisa kita lihat sebagai objek. Nah, ini fungsi untuk mengconvert sebuah JSON menjadi objek JavaScript. Dan dari sini juga bisa kita kebalikannya ya. Kebalikannya misalkan kita coba mengubah lagi console.log. Nah, kita mau mengubah si objek ini menjadi string kembali. Nah, ini bisa dengan seperti ini. Maka kalau misalkan kita lihat sekarang sudah menjadi string lagi ya. Nah, tandanya ini objek string seperti ini. Tuh. Jadi kalau misalkan kita lihat tipenya ya, kita coba taruh ini ke dalam sebuah variabel. Kan kita contoh lagi aja ya. Contoh kita isi dengan hasil convertnya. Dan di sini kita bisa ambil contoh tipe of contoh. Ini kalau misalkan kita konsol lagi log contoh. Maka dari sini kita bisa lihat tuh, ini tipenya sudah string lagi ya. Dan ini string yang string JSON yang tadi di awal kita definisikan. Oke, contohnya kurang lebih seperti itu untuk basic JSON dengan menggunakan JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Di video selanjutnya kita akan mempelajari lebih jauh terkait dengan JSON ini. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.